Shalom saudara, senang bisa kembali berjumpa di ibadah online GBI Putra. Rekaman ibadah online ini tetap bisa saudara saksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Saudara juga dapat mengikuti ibadah doa malam setiap pukul 20 hari Selasa dan Jumat bersama gembala kita di Instagram @sukirnotarjadi. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kami. Pada hari ini kami semua datang di tempat kami masing-masing Tuhan, bersatu hati mencari wajah-Mu Bapa. Kami percaya saat kami datang, Tuhan melawat kami disembuhkan, kami diubahkan, dan banyak berkat-berkat yang kami terima Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh pelayan yang melayani pada hari ini, juga tim multimedia, Tuhan berkati dengan limpah, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau urapi beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan melembutkan hati kami supaya hari ini kami boleh menyembah dan memuji Engkau serta belajar firman-Mu Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami tolak patahkan segala gangguan dan kuasa si jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau dan beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat GBI Putra yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh ketemu lagi di minggu keempat ini, di bulan Januari. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan ini dan masuk di bulan baru. Kita percaya bahwa berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan tak pernah tinggalkan kita, amin. Saat kita memuji menyembah Dia, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecil dihibur, bahkan yang putus asa pasti diberikan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Dan Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun kau berada, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita menghormati Tuhan, kita mau bersorak memuji Dia, sebab Dia dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Tepuk tangan buat Dia yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari jemaat GBI Putra bersorak bagi Allah yang dahsyat. We go. One, two, three. Mari tepuk tangan bagi Dia, come on. Mari jemaat yang diberkati, nyanyikan sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes God, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Siapa? Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita Indonesia. One, two, three. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat, yang layak terima pujian. Oh, oh, oh. Mari jemaat GBI Putra katakan, segenap hati, here we go. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Siapa? Kami angkat tangan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Siapa? Tuhan. Mari menari saudara, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Here we go. One, two, lompat semua. Kau terbesar dan mulia,
semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua, mari jemaat GBI Putra, here we go. 1, 2, say. Kau terbesar dan mulia. Ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua nemu, biarlah semua, here we go. Biarlah semua nemu, biarlah semua, biarlah semua memujimu. Oh, memujimu Tuhan. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah yang dahsyat, buat Allah yang luar biasa. Siapa namanya saudara? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Woo! Yeah. Huh. Haleluya. Siap? 1, 2, say. Oh, 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 oh. Say oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. dari barat Sampai ke timur. Nama siapa saudara? Nama Yesus disanjung. Pakai gaya semua dari pulau. Dari Pulau, lembah, lembah, gunung, gunung yang tinggi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaannya disaksikan. Kebesaran-Mu, besaran dari angkat tanganmu. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh, oh, oh. Nama Yesus disanjung dari pulau semua. Dari pulau, lembah, gunung-gunung. Siapa anak muda yang di rumah lompat buat Tuhan? 1, 2, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, 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 oh. Dari utara ke selatan, say. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. dari barat. Nama siapa saudara? Nama Yesus disanjung. Pakai gaya dari pulau. Dari pulau, lembah, gunung, gunung. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaannya disaksikan. Kebesaran-Mu. Nama siapa? Come on. Nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau semua bergaya. Dari pulau, lembah, gunung. Siap Bapak Ibu anak muda. Here we go. 1, 2, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Here we go. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Lagi. Allahku dahsyat, angkat tanganmu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Hey, hey. Allahku dahsyat. Woo. Haleluya. Mari Bapak Ibu di rumah angkat tanganmu sama-sama. Here we go. Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Dia pisahkan. Segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambar dirinya. Tak terkira, tak terukur, teka dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, Maha kuasa dan maha adil. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh lutut bertelur rebah. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan. Dari pulau-pulau, lembah, gunung,
Mari Bapak Ibu yang di rumah pakai gaya dari pulau, Dari pulau, lembah, lembah, gunung. Sekali lagi, come on, dari pulau, lembah, gunung. Siap, tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama saya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allah, semua angkat tangan semua. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan, tinggikan namamu. Oh, tinggikan, tinggikan namamu. Oh, 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 oh. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sambil saudara duduk, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Waktunya untuk memberi, waktunya untuk menabur Bapak Ibu. Nanti di layar TV, layar handphone Bapak Ibu ada QR code. Beri dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian, kehebatan, kedahsyatan hanya bagimu Tuhan Yesus. Allah tak pernah tinggalkan kami. Engkau dahsyat, ajaib, luar biasa Tuhan. Kami mau menabur, berkati tangan-tangan umatmu Tuhan yang memberi dengan penuh sukacita. Kami percaya di masa-masa pandemi ini Engkau berkati umatmu Tuhan. Usaha bisnis mereka dipulihkan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, tepuk tangan bagi Bapa yang baik. Mari nyanyikan sama-sama, panggil Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih
Tiada yang mustahil bagimu. Yes Lord. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, yes Lord, pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Dia, angkat tanganmu umat yang setia. Sembah Dia. Kami mau tetap setia Tuhan menyembah-Mu. Oh haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Piralabaya shandaralaba, piralabaya she. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia, agungkan Dia, masyurkan Dia. Kami percaya Tuhan, Kau lakukan perkara yang dahsyat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, haleluya. Piralabaya senamo. Mari para penyembah angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami percaya padamu, kami percaya padamu, kami percaya padamu Tuhan. Kau lakukan perkara yang ajaib, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Oh Tuhan, dari mezbah ini kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu di rumah, para penyembah, anak-anak muda bangkit berdiri di tempat dudukmu. Pandang wajah Tuhan, pandang wajah Tuhan, angkat tanganmu dan percaya padanya bahwa sesuatu sedang terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami katakan, aku percaya
ada mujizat. Yang percaya katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Lebih lagi para jemaat, angkat tanganmu, imani saudara. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya. Yes. Tuhan kami dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya bahwa mujizat pasti terjadi, tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Benar Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya ada mujizat. Yes. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Bapa, mari para penyembah jemaat GBI Putra, angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Aku percaya ada mujizat. Imani. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Saudara-saudara sekalian semuanya, Shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GBI Putra. Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, berikan pujian dan sembah yang memang hanya Dia saja yang layak terima. Nah sekarang waktunya kita buat terima sesuatu dari firman-Nya. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita dan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman-Mu. Karena ya Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Itu sebabnya kami pada hari ini menanti-nanti ya Tuhan, makanan rohani buat kami sekalian, sehingga kami akan dikuatkan, disegarkan ya Tuhan oleh firman-Mu. Kami memohonkan Roh Kudus boleh bekerja seluas-luasnya, seluas-luasnya atas kami sekalian di mana-mana, di setiap rumah kami, di setiap kamar kami, ruangan kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu dan jamahan-Mu atas kami semua. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, dengan mengingat-ingat betapa tak berdayanya dan lemahnya hamba-Mu tanpa Engkau ya Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus dinyatakan pada hari ini dalam pemberitaan ini. Dan setiap kami ya Tuhan, kiranya diberikan tanah hati yang subur. Kami terima firman dengan penuh sukacita. Firman itu berbuah-buah dalam hidup kami. Kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan
apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, satu-satunya nama yang menyelamatkan, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Raja yang kekal. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin. Amin. Haleluya. John Allen Chau, anak muda umur 26 tahun dari Amerika Serikat, meyakini sekali bahwa sekelompok orang di satu pulau di lautan India sana dekat Sumatera bernama Sentinel itu layak menerima berita keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa pulau Sentinel ini sendiri adalah satu pulau yang selama ini tidak pernah berhasil didatangi oleh siapapun, termasuk pegawai pemerintah India. Tapi John Chau ini tidak gentar sama sekali. Dari Amerika sana dia adakan perjalanan jauh sekali sampai ke India dan kemudian dia sewa kapal membawa dia ke pulau tersebut. Ketika dia baru mendarat, penduduk mengancam untuk membunuh dia. Nah, John Chau ini mundur. Lalu kemudian pada hari satu Sabtu pagi, tanggal 17 November tahun 2018, John Chau maju lagi. Dan dia suruh orang-orang yang membawa kapal itu, yang punya kapal, untuk tinggalkan dia di sana. Dia turun ke sana dan belum sempat bicara, dia sudah dibunuh oleh penduduk asli setempat. Orang Kristen itu suka menginjil. Tidak usah diundang, gak usah ditanya. Dia akan datang sendiri. Dia tidak peduli yang diinjili itu terbuka atau tidak. Dia tidak peduli yang diinjili itu suka atau tidak. Dan kebanyakan orang tidak suka diinjili. Mari kita bicara belak-belakan. Kebanyakan orang tidak suka diinjili. Karena diinjili itu adalah mengakui bahwa dia itu orang tersesat yang perlu diselamatkan. Dia adalah orang berdosa yang perlu bertobat. Siapa yang suka diomongan demikian? Menerima Injil itu berarti seseorang itu harus meninggalkan gaya hidup lama. Barangkali dia mesti melawan tradisi dan keluarganya. Siapa yang suka dengan resiko demikian? Nah, akibatnya bagi mereka yang mencoba menginjil, akibatnya itu, konsekuensinya itu bisa berupa agak enteng seperti paling-paling diketawain, dicuekin. Atau yang agak berat sedikit, seperti dijauhi. Atau yang berat, seperti dihina dan dipenjara. Atau bahkan yang paling berat, seperti John Chau, yaitu nyawa akhirnya mesti diserahkan. Nah, ketika John Chau meninggal pun, ada orang-orang yang mengatakan bahwa inilah contoh satu manusia tolol yang memiliki gangguan kejiwaan. Delusi namanya. Jadi ini sesuatu yang ada unsur resikonya. Tapi sekalipun bahkan kalau seseorang itu diterima oleh orang-orang dia injili itu, tetap saja di tempat tertentu bahaya itu bisa mengancam. Joyce Lin itu lulusan dari perguruan tinggi di Amerika Serikat, seorang ahli IT. Lalu kemudian terpanggil untuk menjadi seorang misionaris, dia kemudian sekolah Alkitab dan kemudian sekolah pilot. Akhirnya dia datang ke Indonesia dan menjadi seorang pilot untuk lembaga yang namanya MAF di Papua. Jadi dia bolak-balik terbang ke berbagai wilayah terpencil di Papua, membawa makanan, membawa bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya untuk orang-orang di daerah yang tidak terjangkau dengan jalan biasa. Joyce Lin ini menjadi berkat besar. Tetapi pada bulan Mei tahun lalu, ketika mau mendarat di Bandara Sentani, pesawatnya itu kecelakaan dan jatuh ke Danau Sentani dan Joyce Lin itu kemudian menghadap tuannya. Kenapa ada orang-orang seperti demikian? Orang-orang muda, penuh potensi, rela mengorbankan masa depan mereka, bahkan harta, bahkan nyawa mereka untuk memberitakan Injil. Kenapa orang Kristen itu terkesannya, tanda kutip, rada maksa? Jelas motifnya bukan uang. Karena seringkali mereka malah buang-buang uang. Berkorban dari segi harta. Jelas bukan mencari pengikut.
Karena banyak mereka itu tidak dikenal orang sama sekali. Nah, lalu apa motivasi orang Kristen sedemikian sukanya memberitakan Injil? Mari kita perhatikan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Bacaan kita agak panjang. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai pasal 6 ayat yang kedua. Perhatikan saudara sekalian pembacaan firman Tuhan ini. Ayat 11, 2 Korintus pasal 5. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Terjemahan lain, berusaha membujuk orang. Ya. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ayat 12. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Ini maksud dengan tidak menguasai diri, saudara sekalian, adalah orangnya itu, kesannya itu habis-habisan. Ya, seolah-olah tidak ada kontrol sama sekali. Ya, lakukan hal yang sifatnya itu ekstrim, ya, radikal. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Nah, saudara perhatikan, kata utusan ini diterjemahkan dalam bahasa lain adalah duta, ambassadors. Ya, termasuk bahasa aslinya itu bisa dianggap sebagai orang yang dituakan, seorang duta. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lalu kemudian pasal 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Penulis kata-kata ini seorang bernama Paulus yang mengalami perubahan hidup yang sangat amat radikal melalui perjumpaannya dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dalam perjumpaan itu, Paulus kemudian mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan Injil. Dan dia cerita tentang motivasinya. Kenapa seorang mesti beritakan Injil? Tapi sebelum itu, mari kita perhatikan dulu alasan. Kenapa manusia itu perlu menerima Injil? Nah, saudara memperhatikan bahwa dalam catatannya di ayat yang ke-18, saya baca ulangnya, dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Saudara perhatikan bahwa ada bicarakan kata perdamaian. Nah, saudara lihat tadi kata-kata Paulus, ada dua cara menilai orang. Satu cara manusia, yang kedua adalah cara Tuhan.
Nah, cara penilaian manusia tentang sesamanya itu macam-macam. Tergantung orangnya lah ya. Tapi seringkali penilaian kita akan seseorang itu kita lihat dari segi manfaatnya orang tersebut untuk diri saya. Ya, untuk diri kita. Ya. Jadi kita kategorikan ada namanya orang baik, ada namanya orang jahat. Ya. Nah, problem dengan cara pandang manusia ini adalah begini. Bahwa itu tidak ada patokannya. Subjektif istilahnya, tergantung siapa yang melihat. Saya kasih contoh beginilah. Ada seorang bapak, punya anak 4 masih kecil-kecil. Dia kerja keras untuk memberi makan keluarganya. Lalu suatu hari dia di PHK. Tidak ada kerja, tidak ada pemasukan. Nah, dalam keadaan stres, dalam keadaan kepepet, tertekan, akhirnya dia memutuskan suatu hari untuk menjadi seorang pencuri. Dia pergi mencuri. Waktu mencuri itu, ternyata ketahuan, dia dipukulin orang, dibawa kantor polisi, dan akhirnya di penjara. Nah, di mata hukum dia itu seorang penjahat. Tapi bagi anak-anaknya, apakah dia penjahat? Sama sekali tidak. Bapaknya itu seorang pahlawan. Nah, itu adalah cara pandang manusia. Saya kasih contoh yang nyata lagi ya. Pada tanggal 30 Desember tahun lalu, Bandara Tel Aviv, ya, malam-malam di ruang VIP. Di situ ada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Untuk apa dia ada di sana bersama dengan pejabat lain? Ternyata menanti satu pesawat yang datang membawa satu penumpang. Ya. Cuma suami istri di situ, satu pesawat pribadi itu. Membawa penumpang ini bernama Jonathan Pollard. Nah, siapa orang ini, Pollard ini, sehingga Perdana Menteri Israel sampai bersedia datang ke bandara untuk menyambut orang ini. Jonathan Pollard itu seorang mata-mata warga negara Amerika Serikat yang berhasil mendapatkan rahasia Dinas Intelijen Amerika Serikat dan kemudian kirim semua data yang dia dapat itu dikirim ke Israel. Ketika ketangkap, Jonathan ini akhirnya dipenjara seumur hidup. Setelah 30 tahun dia akhirnya dilepas. Tapi saudara-saudara perhatikan bahwa di mata negaranya, Jonathan Pollard itu seorang pengkhianat negara. Tapi di Israel, dia disambut sebagai seorang pahlawan. Jadi itu masalah dengan cara pandang manusia, sangat amat subjektif tanpa ada patokan. Dulu Paulus menilai Kristus dari sudut pandang manusia. Secara manusiawi bagi dia, Kristus itu adalah gangguan. Kristus adalah ancaman bagi tradisi bangsanya, bagi agama yang dia yakin yaitu Yudaisme. Di mata Paulus, Kristus sudah mati dan ajarannya pun harus dimatikan juga. Nah, itu dulu dia pandang dengan cara manusia. Sekarang dia berbeda. Nah, saudara terkasih, seperti apa manusia itu dari sudut pandang Allah? Manusia itu dari sudut pandang Allah ada 2 ciptaan. Ada 2 jenis maksud saya, yaitu ciptaan lama dan ciptaan baru. Nah, ciptaan lama ini punya satu masalah besar, yaitu dia punya musuh. Siapa musuhnya? Saudara sekalian, saya ingat ada satu orang penginjil dulu bernama Jason Butler datang ke GBI Putra dan dia kemudian berkhotbah. Dia berkata demikian. Dia tanya sama jemaat, siapa musuh manusia yang paling besar? Ya, ada yang bilang setan, ada yang bilang pribadinya sendiri. Tapi kata Jason Butler, musuh terbesar manusia itu adalah Allah yang menciptakan dia. Nah, saudara sekalian, jawabannya itu bagi saya waktu itu bikin saya shock. Ya, nah saudara perhatikan, memang benar bahwa musuh terbesar manusia itu adalah Allah. Dan Allah itu bisa tidak hanya mengambil nyawa manusia, tapi kemudian melemparkannya ke dalam neraka. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Jadi, saudara sekalian, kita dengan Allah itu adalah musuh karena apa? Karena dosa. Dosa itu membuat antara kita dengan dia itu ada jurang yang sangat amat luas sekali. Saudara terkasih, manusia itu karena musuh dengan Allah, maka dia akan mengalami kematian kekal. Tetapi Allah itu begitu pengasih sekali, sehingga dia memutuskan untuk mengupayakan perdamaian dengan manusia. Dia mengambil inisiatif, mengambil langkah duluan untuk memulihkan hubungan ini. Nah, perdamaian itu hanya terjadi dalam satu pribadi, yaitu Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, seseorang itu bisa mengalami perdamaian dengan Allah itu. Nah, jadi seseorang terima perdamaian dengan Kristus ini, melalui Kristus ini, maka dia itu menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita beritakan
kabar baik tentang Yesus. Menurut Paulus, kita ini menjalankan tugas sebagai duta. Pengertian kita akan duta itu begini, saudara sekalian. Duta adalah seorang kepercayaan dari negara kita yang kita utus ya ke negara lain. Nah, di sana itu si duta itu menjalankan tugasnya menjadi perwakilan negara kita di negara tersebut. Dia akan tinggal di sana, dia akan hidup di sana dan berinteraksi dengan orang-orang di sana. Tetapi pada zaman Romawi dulu, pengertian duta itu beda sekali. Duta itu adalah orang kepercayaan yang diutus kepada satu negara yang mau diajak perang. Jadi tugas si duta ini adalah membujuk negara tersebut supaya menyerah tanpa perlu melalui yang namanya perang. Korban jadi banyak, kerugian besar. Ya. Jadi mendinganlah menyerah saja. Kira-kira demikianlah. Nah, itu yang namanya duta perdamaian. Dan kata Paulus, semua kita adalah duta perdamaian. Menurut Paulus, saudara-saudara sekalian, situasi manusia itu demikian rupa sehingga dia perlu diperdamaikan dengan Allah. Dia perlu terima berita keselamatan dalam Yesus. Nah, kita menyampaikan berita itu. Nah, motifnya kata Paulus itu ada dua. Ada dua yang dia sampaikan. Nomor satu, yaitu katanya takut akan Tuhan. Ayat yang ke-11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena kami takut akan Tuhan, kami berusaha meyakinkan orang. Meyakinkan apa? Akan berita keselamatan. Pernahkah saudara itu terpikir, kenapa orang percaya kepada Yesus itu tidak langsung begitu percaya, langsung dibawa ke surga? Kalau dipikir-pikir itu cara yang lebih baik. Kenapa? Karena toh surga itu adalah tujuan kita. Lagi pula ditinggal di dunia itu beresiko. Beresiko apa? Serangan dari dunia dan kemudian hidup lama. Berusaha kembali, orang bahkan ada yang bisa mengalami yang namanya kembali ke hidup yang lama atau murtad. Ya. Nah, jawabannya itu ada di doa Tuhan Yesus di Injil Yohanes 17 ayat yang ke-15. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Ini doa Tuhan kita. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi Tuhan Yesus itu dia minta kepada Bapaknya supaya kita begitu percaya langsung dibawa ke sorga. Berarti itu sebenarnya bisa. Dia hanya minta satu saja. Kita dibiarkan di dunia tapi dilindungi. Lalu ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi setiap orang dalam Kristus, menurut Tuhan Yesus, itu tidak harus ada di dunia, karena asalnya itu sudah bukan dari dunia ini lagi. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dia minta kepada Bapaknya supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman-Nya. Saya ingin saudara perhatikan ayat 18. Ayat 18 coba perhatikan ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Di sini saudara dan saya disadarkan akan satu hal. Ternyata penyebab kita ini belum sampai ke sorga. Kita belum meninggal, belum dipanggil Tuhan. Penyebabnya cuma satu. Rupanya, saudara-saudara sekalian, kita ini diutus. Kita tetap ada di dunia bukan karena Tuhan itu bingung kita mau diapain. Waktunya ke sorga belum nyampe. Terus kita mau diapain ya, dibiarin aja. Bukan demikian, saudara sekalian. Kita ada misi yang khusus dari Tuhan. Itu sebabnya kita masih ada di dunia, saudara-saudara sekalian. Misinya selesai, kita akan ke sorga. Sebelum misi selesai, kita tetap dibiarkan ada di dunia. Nah, jadi kita ini utusan Kristus dan duta Kristus. Kita tetap ada di dunia karena satu tugas. Kita mesti memberitakan kabar baik atau Injil kepada orang-orang yang membutuhkan Injil. Dan semua orang tak terkecuali membutuhkan Injil. Nah, saudara sekalian, menurut Paulus tadi, katanya karena ada unsur takut akan Tuhan ini, maka orang Kristen berusaha meyakinkan orang akan kebenaran Injil. Nah, tolong kita perhatikan, takut akan Tuhan ini itu berbeda dengan ketakutan akan Tuhan. Seperti orang ketakutan sama yang namanya kecoa atau sama yang namanya cicak. Oke? Ya. Nah, takut akan Tuhan itu adalah mengakui posisi
keberadaan dan kekuasaan Allah. Bahwa dia itu adalah yang maha tinggi, bahwa dia itu adalah yang maha kuasa, dan kita menyadari keagungan dan kemuliaannya dan kebesarannya, dan dari kesadaran tersebut, dari pengakuan tersebut, maka muncullah suatu sikap hormat yang mendalam yang kita sebut dengan nama takut akan Tuhan. Saya coba gambarkan begini, Bapak Ibu sekalian. Saya berkali itu diundang untuk khotbah di ibadah ekumene di gedung KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ibadah ekumene selalu diadakan pada hari Jumat. Ya. Nah, saudara kan tahu ya, kalau zaman dulu-dulu itu KPK itu ada yang namanya Jumat Keramat ya. Kalau orang dipanggil hari Jumat itu berarti dia sudah ada urusan sama KPK. Jadi di sana itu banyak sekali wartawan. Jadi saya datang, saudara sekalian, masuk gedung KPK. Beberapa wartawan itu lihat ada yang datang itu, saudara sekalian, langsung mereka itu pura-pura bersihin kamera, pura-pura ngecek kamera, cekrek. Saya tahu saya lagi dipotretin, ya. Lalu kemudian masuk ke dalam, ya. Saya masuk ke dalam ruang lobi KPK dan seketika mengalami yang namanya perasaan tanda kutip takut. Ya. Bukan takut ditangkap karena saya berbuat salah. Saya tidak takut ditangkap. Sama sekali enggak. Bukan. Saya tahu saya enggak bakal ditangkap. Okay? Tapi ada perasaan gentar dan segan. Yang muncul karena reputasi lembaga itu yang begitu luar biasa. Jadi kita jadi bersikap hati-hati kalau di sana. Ya. Enggak banyak bercanda. Okay? Tentu lama-lama ya, kalau terbiasa ya nggak demikian barangkali, saya nggak tahu saudara sekalian. Nah, takut akan Allah itu mirip-mirip demikian saudara sekalian. Kita sadar akan keagungan dan kebesarannya, kita tahu nasib kita di tangan Dia, maka kita ini jadi segan, hormat, dan takut akan Dia. Kita tidak mau melukai perasaan Tuhan, kita ingin menyenangkan hatinya, ya. Nah, dalam hal ini kita takutnya itu begini loh saudara sekalian. Kita takut suatu hari nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita ini ditanya. Kamu itu ada di dunia, dikasih tugas satu, memberitakan Injil, kasih kabar baik kepada orang-orang di sekitar kamu. Kamu lakukan itu nggak tugas itu? Dilakukan nggak? Nah, kita saudara sekalian takut. Kalau ditanya gitu, jawaban kita adalah begini. Oh, mohon maaf Tuhan, aku nggak lakukan itu. Kita takut. Kita takut nanti ketika ditanya, kita jawabnya begini, Tuhan aku ini sibuk ngurusin anak Tuhan, aku mana sempat Tuhan. Tuhan aku sibuk nyari duit, mana sempat aku kayak gitu Tuhan. Tuhan aku sibuk loh pelayanan, nggak sempat ya. Demikianlah kita selalu mengatakan, aku sibuk. Nah kita ini saudara sekalian perlu takut. Pada hari kita menghadap Tuhan, ketika ditanya, kamu lakukan nggak tugasnya kamu? Dan kita nggak bisa jawab. Kita cuma bilang, iya, enggak sih. Saudara sekalian, kita tidak mau itu terjadi. Dalam kerajaan Allah, tiap orang itu punya peran. Tiap orang punya peran yang unik. Nggak semua orang mesti jadi pendeta. Ada yang di garis depan, ada yang di garis belakang. Ada yang mendukung saudara sekalian dengan macam-macam cara. Ada yang mendukung saudara sekalian dengan dananya, dan waktunya, dengan tenaganya. Masing-masing orang punya peran. Tapi khusus menyangkut soal memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan, semua kita sama. Ini adalah tugas yang diberikan baik kepada pendeta maupun yang bukan pendeta. Baik kepada gembala sidang maupun jemaat, kepada setiap orang. Di sini nggak boleh ada yang ngomong, oh kalau bagian gini Pak, saya bagian doa aja deh, atau saya dukung dana aja. Nggak demikian saudara-saudara sekalian. Doa dibutuhkan, dana dibutuhkan, benar. Tapi di sini semua kita harus menjalankannya. Karena apa? Karena kita takut akan Allah. Kita takut mengecewakan Dia dan melalaikan tugas yang Dia berikan kepada kita, saudara terkasih. Tapi saudara perhatikan, kalau hanya itu saja motivasi kita, kita salah. Kita bisa menjadi orang-orang yang dingin, yang melakukan tugas sebagai duta ini tanpa adanya kehangatan, tanpa ada hati. Ya. Karena itu mesti ada yang kedua. Yang kedua adalah kasih Kristus. Ya, ayat 14. Saya baca ulang lagi ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah
mati. Saudara sekalian, kasih Kristus itu yang mendorong orang Kristen untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang jauh dan yang dekat. Sewaktu daerah Situbondo, tahun 96, dilanda kerusuhan pembakaran gereja di sana, ada satu wartawan majalah Berita Nasional yang bertanya kepada seorang hamba Tuhan. Dan saya baca wawancaranya. Wartawannya bertanya demikian, kenapa sih orang Kristen itu suka banget ngajak orang ke gereja? Kenapa pengen gerejanya penuh-penuh gitu sih? Nah, si pendeta menjawab dengan hikmat yang luar biasa. Dia berkata demikian, kalau Anda mengira bahwa orang Kristen itu berusaha ngajak orang ke gereja untuk bikin penuh gereja, Anda salah. Kami tidak berusaha bikin penuh gereja. Kami berusaha bikin sorga penuh. Saudara-saudara sekalian, kita berusaha bikin sorga penuh. Bukan bikin gereja penuh. Kita percaya bahwa Kristus itu adalah jalan satu-satunya menuju kepada sorga. Keselamatan abadi hanya ada dalam Yesus. Dan kita karena itu terdorong karena kasih. Untuk kasih tahu sama orang. Ini loh jalan keselamatan. Dan itu karena kasih. Kalau saudara menemukan obat kanker yang betul-betul manjur, tapi saudara diam-diam aja, nggak kasih tahu sama orang, saudara akan dikutuki orang satu dunia loh. Kalau saudara tahu jalan keselamatan dan nggak beritahu sama orang, ya sama aja. Di Amerika Serikat ada pasangan pelawak, namanya Penn and Teller. Nah, saya bicara soal Penn Jillette, temannya badannya gede ini. Ya. Penn Jillette ini seorang pesulap, seorang komedian, seorang penulis, tapi juga termasuk seorang pemikir, thinker. Oke, dia main sulap ya sama temannya ya di Las Vegas. Tapi si Penn ini adalah juga seorang penginjil. Penginjil apa? Penginjil ateisme. Dia ini seorang ateis yang sangat amat radikal dan dia itu menulis buku dan artikel yang mendukung ateisme. Penn ini pernah bercerita tentang satu orang pengusaha yang setelah dia selesai show, orang ini datang dan kasih dia satu perjanjian baru. Ya. Menurut Penn, dia sangat tersentuh dengan tindakan orang tersebut. Karena dia lihat ini sebagai tanda orang ini mengasihi dia sekali. Sehingga sampai memberikan kitab suci kepada dia. Nah, lalu Penn berkata demikian, bahwa orang Kristen yang tidak menginjil adalah orang Kristen tanpa kasih. Ini kata-kata tokoh ateis ini ya, saya bacakan buat saudara-saudara sekalian, terjemahannya. Saya tidak respect dengan orang-orang Kristen yang tidak berusaha menginjil. Saya tidak respect sama sekali. Kalau Anda percaya bahwa ada sorga dan neraka, dan Anda tidak berusaha menghalangi orang ke neraka, berarti Anda benci sekali dengan manusia. Anda tahu bahwa hidup kekal bisa didapat, tapi Anda tidak kasih tahu sama orang lain, berarti Anda benci sekali sama orang itu. Kalau saya melihat ada truk lagi mau tabrak Anda, saya kasih tahu. Kalau perlu, saya akan menendang Anda supaya Anda terhindar dari bahaya itu. Saudara sekalian, kata-kata ateis ini perlu kita renungkan dalam-dalam. Kasih Kristus mendorong kita untuk beritakan kabar baik kepada orang-orang lain. Nah, kasih Kristus ini terlihatnya itu di mana? Dia terlihat di kayu salib. Kristus itu, kata Paulus, mati untuk semua orang. Nah, saudara bisa perhatikan di luar sana orang lalu lalang. Orang masuk kantor, orang buka toko, orang makan minum, orang berkarya di mana-mana. Tapi mereka semuanya itu di mata Tuhan itu sebenarnya sudah mati. Mereka hanya bisa dihidupkan kembali melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang mereka terima karyanya. Nah, maka karena kasih, orang Kristen itu kadang terpaksa kesannya itu rada maksa. Bersedia mengorbankan banyak hal dari harta sampai nyawa supaya manusia bisa terhindar dari kematian kekal di neraka. Saudara terkasih, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Anda beritakan Injil kepada orang lain? Di sekitar kita selalu ada orang-orang yang belum pernah mendengar berita tentang Injil.
Ini ada survei terhadap 10.000 orang dilakukan oleh American Church Growth. Dan saudara perhatikan angka-angkanya ya, angka-angka yang menarik. Siapa atau apa yang mendorong Anda, membawa Anda ke gereja? Ini jawabannya. Saya punya kebutuhan khusus 3%. Ya. Saya suka program gerejanya 3%. Ya. Saya suka kelas Alkitabnya 5%. Saya suka pendetanya 6%. Saya hanya mampir 1%. Saya ikut KKR 0,5%. Jumlah-jumlah kira-kira sekitar 21%. 21,5%. Lalu kemudian kalau demikian yang terbesar apa? Ini yang terbesar. Ternyata 79% orang ke gereja itu diajak oleh teman atau saudara. Saudara renungkan baik-baik. Nah sekarang saya tunjukkan saudara-saudara sekalian angka ajaib. Oke, angka ajaib. 79 dan 97. Angka ajaib. Angka apa ini? 79 saudara sudah tahu, 79 adalah persentase orang yang ke gereja karena diajak oleh teman atau saudara. 97 ini apa? 97 adalah persentase orang Kristen yang tidak pernah mengajak orang lain ke gereja. Saudara sekarang bayangkan, ternyata hanya 3% orang di gereja, orang Kristen yang berupaya mengajak teman atau saudaranya ke gereja. Sementara hampir 80% orang ke gereja karena diajak. Tapi kita nggak ngajak. Saudara terkasih, hari ini saya mengajak kita, mendorong kita, supaya kita ini menjadi duta perdamaian Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam rumah kita, di luar rumah kita, di pergaulan kita. Kita tidak perlu jauh-jauh, saudara sekalian, pergi sampai ke benua lain untuk lakukan hal tersebut. Di tengah-tengah kita ada banyak orang yang masih memerlukan Kristus dalam hidup mereka. Nah, saudara bisa mulai dengan sederhana sekali. Sederhana sekali. Mulai dengan apa? Mulai dengan pertama-tama, saudara mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Menyebutkan nama mereka ketika saudara berdoa, minta Roh Kudus untuk menjamah mereka, orang-orang ini. Saudara berdoa dan kemudian tiba satu titik di mana Tuhan akan membukakan suatu kesempatan dan suatu jalan untuk saudara bicara kepada mereka tentang keselamatan kekal yang di dalam Kristus. Tanggal 25 Februari tahun 1879, Charles Peace sarapan dengan telur dan daging ham. Itu sarapan terakhirnya. Hari itu dia dieksekusi, digantung karena membunuh 2 orang. Satu orang polisi, satu lagi seorang pria yang mau diambil istrinya oleh si Charles Peace ini. Jadi dia bunuh 2 orang. Sementara berjalan ke tiang gantungan, di belakang Charles Peace ini ada satu orang pendeta penjara, yang sementara mengiringi Charles Peace ini ke tiang gantungan, itu baca keras-keras peringatan akan api neraka. Disebutkan dengan jelas apa yang terjadi kalau orang masuk neraka dibakar seperti apa. Ya, lagi jalan-jalan gitu, mendadak si Charles Peace ini turun dan balik. Dan bilang begini sama pendetanya. Dia berkata begini, saudara dengar kata-katanya, Tuan, kalau saya percaya pada apa yang Tuhan dan gereja katakan sebagai hal yang kalian percayai, sekalipun seluruh Inggris ditaburi dengan pecahan beling dari pantai ke pantai, saya akan injak semuanya. Kalau perlu, saya akan merangkak di atas pecahan beling. Dan saya tidak akan sayangkan diri saya demi menyelamatkan jiwa satu saja dari neraka. Saudara dengarkan kata-katanya ini. Ini penjahat, tapi menyampaikan berita kebenaran. Namanya peace. Artinya damai. Sungguh ironis sekali. Charles Peace sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan damai yang adalah namanya. Dia bermusuhan dengan semua orang. Dia bermusuhan dengan negara. Bahkan dia bermusuhan dengan penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Sampai dia mati menghadap Tuhan, dia masih terus bermusuhan dengan Tuhan. Nah, saudara dan saya, jangan demikian. Mari kita pada hari ini memberi diri kita untuk diperdamaikan dengan Bapa kita di sorga.
dengan pencipta kita yang begitu mengasihi kita. Sehingga dia itu memberikan jalan untuk kita bisa kembali kepada dia, saudara sekalian. Kata-kata Paulus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia tidak mengenal dosa, katanya telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara terkasih, berikan diri saudara untuk diperdamaikan dengan Allah. Kapan waktunya? Ini kata-kata Alkitab. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sekarang, hari ini. Bukan besok, tapi hari ini. Bukan kapan-kapan, tetapi hari ini. Saudara terkasih, hari ini bisa berakhir. Ya. Tapi besok belum tentu datang. Pendeta Charles Moody adakan KKR di kotanya, Chicago. Dalam KKR itu, pendeta Moody itu menyampaikan yang kita sebut altar call. Dia mengajak orang untuk terima keselamatan dari Yesus. Tapi ketika dia katakan demikian, dia ngomong kalimat begini. Saudara-saudara sekalian, saya kasih saudara-saudara waktu 1 minggu untuk berpikir. Minggu depan kita ada kebaktian lagi, saudara bisa datang dan terima Yesus. Lalu kemudian kebaktian bubar. Tapi minggu depan itu ternyata tidak datang. Kebaktian ternyata tidak ada. Kenapa? Karena besoknya Chicago alami kebakaran besar selama 3 hari berturut-turut. Hidup jadi kacau balau, kebaktian tidak ada lagi. Nah, itu yang namanya besok itu tidak pernah datang, saudara-saudara sekalian. Tomorrow never comes. Kita nggak tahu hari esok. Terkadang Tuhan itu menoel kita. Dia menoel kita melalui masalah kehidupan. Dia toel kita melalui barangkali cerewetnya istri kita. Atau melalui sakitnya anak kita. Atau melalui pandemi COVID ini. Terkadang dia bicara kepada kita. Seperti hari ini, dia bicara kepada saudara. Tapi setelah itu, dia mungkin diam. Nggak bicara lagi. Saudara-saudara sekalian, suatu hari, semua kita akan menghadap Tuhan. Pada saat itu, setelah itu, tidak ada kesempatan lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, mumpung pada hari ini, kita masih punya hari ini, mari kita jadikan hari ini sebagai hari penyelamatan buat kita. Kita jadikan hari ini sebagai hari di mana kita ini menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Mempersembahkan semua yang ada pada kita. Seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Dia. Dan yang terjadi adalah begini, saudara sekalian. Begitu kita percaya, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Jikalau ada di antara saudara pada hari ini yang berkata begini, khotbah hari ini adalah buat saya. Kalau itu yang saudara rasakan dalam diri saudara, saudara terkasih, itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hati saudara. Saudara ikuti zaman Roh Kudus tersebut. Saudara hari ini tidak menunda-nunda untuk saudara bisa menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jikalau saudara sungguh mau demikian, saudara terkasih, bolehkah saja saudara-saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama datang kepada Dia, Juru Selamat kita sekalian. Dan kita akan memohonkan Dia untuk datang, mengambil alih hidup kita dan mengubahkan kita. Kalau saudara sungguh siap untuk lakukan ini. Atau barangkali saya salah berkata, bukan siap atau tidak siap. Tapi hari ini saudara sekalian, ada suatu keputusan untuk kita yang kita bisa ambil. Untuk kita berkata, saya mau serahkan hidup saya kepada Yesus. Kalau saudara mau, maka izinkan saya untuk boleh berdoa buat saudara sekalian.
Izinkan saya memohonkan Yesus untuk boleh menyatakan kuasa-Nya atas hidup saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini buat saudara-saudariku yang pada hari ini di hadapan Tuhan membuka hati mereka dan diri mereka untuk menerima Engkau dan karya-Mu yang ajaib di kayu salib dan kebangkitan-Mu yang ajaib dari kubur. Maka ya Tuhan, Engkau boleh menjamah, mengambil alih hidup mereka dan mengubahkan mereka menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Sekarang ya Tuhan, Engkau boleh mengambil alih hidup mereka dan berkarya dalam hidup mereka, menjadikan mereka berkat besar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jika ini pertama kali saudara datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan hidup saudara kepada Dia, anjuran saya adalah saudara bisa mencari gereja terdekat, untuk saudara bisa mengalami pembinaan iman, untuk saudara boleh diarahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Saudara terkasih, buat yang lain saya ingin berdoa buat saudara supaya Tuhan berikan kepada kita satu hati yang punya beban buat jiwa-jiwa, satu hati yang penuh dengan kasih dan juga takut akan Tuhan. Kedua hal ini seimbang, dan kemudian dengan bekal dua ini kita berikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau mau saudara sekalian, mari kita sama-sama naikkan doa di hadapan Tuhan. Bisakah saudara taruh tangan saudara di dada? Saya ingin berdoa buat saudara sekalian. Tuhan Yesus, Tuhan perhatikan setiap tangan yang ditaruh di dada. Ini adalah orang-orang, kami ini semua Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami, bersedia, ya Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hamba berdoa saat ini Tuhan menjamah hati kami, memberikan satu api yang menyala-nyala dalam jiwa kami, untuk kami boleh memberitakan berita kabar baik tentang Yesus kepada mereka di sekitar kami yang membutuhkan. Banyak orang dalam keadaan bingung, banyak orang susah. Engkau Kristus hanyalah satu-satunya jawaban bagi orang-orang yang sedang susah ini. Maka Tuhan, bawa kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih akan jiwa-jiwa, dan biarlah kami Tuhan dengan kasih tersebut boleh ya Tuhan menjadi alat Tuhan menjamah hidup banyak orang. Karena itu Tuhan, tidak hanya penuhi hati kami dengan api ini, tapi juga Tuhan berikan kepada kami kuasa ya Tuhan, untuk kami boleh berbicara. Berikan kami keberanian ya Tuhan, kami boleh berbicara. Hamba berdoa pada saat ini supaya Engkau boleh menjamah hati orang-orang di sekitar kami, dan dari situ ya Tuhan, pada momen yang tepat Roh Kudus pimpin kami untuk kami berbicara, dan di situ Tuhan boleh menjamah hati banyak orang yang ada di sekitar kami. Bahkan ya Tuhan, seisi rumah kami Tuhan, Tuhan juga jamah dan selamatkan semuanya. Dari orang tua kami Tuhan, saudara-saudari kami ya Tuhan, keluarga besar kami, anak-anak kami, Tuhan setiap orang di rumah kami Tuhan, bahkan asisten di rumah kami Tuhan, driver di rumah kami, semua orang ya Tuhan yang belum kenal Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu yang besar atas orang-orang yang kami kasihi ini. Dan dengan kuasa yang besar, kasih yang besar itu, Tuhan Engkau boleh memakai kami untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kabar baik, keselamatan kekal yang hanya didapat di dalam satu nama saja, satu-satunya nama yang menyelamatkan, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang hamba berdoa buat setiap saudara-saudari yang ikut ibadah ini Tuhan, supaya Engkau terus menyatakan kasih karunia-Mu atas kami semua, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan, menjauhkan tubuh kami, menjauhkan rumah kami, menjauhkan keluarga besar kami dari segala virus jahat, dari segala kuman jahat, dari segala bakteri jahat. Kiranya Tuhan, perlindungan Tuhan itu seperti pagar, seperti payung bagi kami semua. Dalam pagar Tuhan, di bawah payung Tuhan, kami aman terpelihara. Dijauhkan ya Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala niat jahat manusia, dari segala serangan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, dengan menyatakan berkat-Mu dari surga buat kami semua yang ikut ibadah ini, sehingga kami tak kekurangan apapun juga di tengah-tengah situasi krisis ini. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan lebih jauh Tuhan juga berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Ada banyak orang susah ya Tuhan, mereka yang terkena gempa, mereka yang alami gunung meletus,
mereka yang alami banjir Tuhan dan berbagai bencana yang lain, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, kehilangan orang yang dikasihi. Kami doakan pada saat ini Tuhan, memohonkan sorga menyatakan penghiburan yang besar bagi saudara-saudara kami setanah air ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai presiden kami, menopang presiden kami, menjadikan dia Tuhan bisa memimpin bangsa yang besar ini Tuhan, untuk boleh terima berkat Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menuntun mereka semua mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk membawa bangsa kami lepas dari krisis. Terima kasih untuk semuanya ini ya Bapa Surgawi. Mohonkan saat ini Tuhan, kiranya Engkau boleh terus juga menyertai para tenaga medis, para dokter, perawat, mereka yang bekerja rumah sakit yang ada di garis depan dalam memerangi pandemi ini. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan kiranya menyertai mereka sekalian. Terima kasih hamba bersyukur Tuhan untuk tim Praise and Worship, untuk tim media yang sudah bekerja keras sehingga ibadah yang bisa berlangsung. Nyatakanlah berkat-Mu Tuhan atas mereka semuanya. Hamba memohonkan berkat juga bagi yang berulang tahun di minggu yang sudah lalu juga. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kami sepanjang tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini, puji syukur, terima kasih kepada Engkau saja ya Tuhan, yang sudah menyatakan berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.